Oke, selamat datang di seminar online cara mudah, cepat, dan aman menjadi importir barang murah dari China. Jadi kita hari ini akan berbincang tentang masalah importir. Sebelumnya selamat datang buat semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan juga tolong yang sudah masuk bisa komen di kolom komentar berasal dari mana. Berasal namanya siapa, berasal dari mana, sambil menunggu teman-teman yang lain yang baru masuk. Oke, kita akan mulai seminar kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadi importir barang dari China secara aman, mudah, dan murah. Banyak sekali orang yang penasaran dengan cara impor ini seperti apa. Apakah saya harus jadi importir besar? Apakah saya harus punya perusahaan importir? Apakah saya harus punya izin-izin importir? Nanti akan kita bahas selama 1 jam ke depan dengan Ibu Olivia Antoni. Beliau adalah importir dari Raja Impor, yang mana beliau punya strategi, trik bagaimana caranya teman-teman bisa mengimpor barang-barang dari China, bisa menjadi importir barang-barang apapun. Nanti akan disampaikan juga bagaimana caranya kalau kita mau mengimpor barang dari China dan kita belum punya perusahaan importir, kita juga belum mau mengimpor sampai 1 kontainer atau 2 kontainer. Jadi sebenarnya ini bagaimana cara cara mudah kita belanja dari China dan nanti bisa dijual di Indonesia. Ibu Olivia Antoni ini sudah menjadi importir sejak lama dan beliau saat ini mengimpor barang-barang fashion, sepatu, tas, pakaian, hijab, dan lain sebagainya. Dan juga beliau sering berbagi di komunitas Raja Impor kepada teman-teman yang ingin menjadi importir agar tahu bagaimana caranya menjadi importir dan juga nanti bisa kerjasama dengan Raja Impor bagaimana apa benefit yang akan disampaikan oleh Raja Impor buat semua pedagang di Indonesia, buat semua orang di Indonesia yang ingin menjadi pengusaha retail barang-barang dari Cina. Ini untuk usaha retail maupun juga untuk teman-teman yang mau menjadi grosiran barang-barang dari China. Oke, sekarang karena pesertanya sudah mulai banyak, kita akan segera mulai acaranya. Konsentrasi saja, silahkan memakai headset. Kalau yang ada headset, memakai headset, konsentrasi penuh selama 1 jam ke depan. Ibu Olivia Antoni akan berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara mudah, cepat, dan aman menjadi importir barang dari Cina. Oke, silakan Ibu Olivia Antoni.
wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Olivia Antoni, salah satu pembicaranya Raja Impor Indonesia. Nah, teman-teman, bagaimana kabar teman-teman seluruh Indonesia? Udah pasti sekarang sudah hampir setahun ya kita melewati masa COVID seperti ini ya. Tapi mungkin sebagian teman-teman udah mulai melakukan kegiatan bisnis ya, walaupun belum normal seperti kemarin-kemarin ya. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih, apa katanya yang dibilang sama orang, cara murah impor barang dari China, ya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Mungkin waktunya cuma 45 menit, jadi teman-teman mungkin sedikit meluangkan waktu dan fokus, karena memang saya akan kejar waktu 45 menit, supaya teman-temannya nanti nggak bosen, ya. Nah, mungkin lanjut aja ya sama materi ya. Oke. Ada cara mudah, cepat, aman menjadi importir. Nah, selama ini banyak orang yang penasaran, ini barang-barang yang diimpor itu apa? Nah, banyak orang berpikir bahwa Raja Impor adalah penyedia barang. Nah, makanya kenapa kita hadir untuk menjelaskan bahwa teman-teman bukan belanjanya dari Raja Impor, tapi teman-teman langsung belanjanya dari China. Nah, kenapa pilihannya China? Karena cuma China yang punya 3 hal. Apa itu? Dia punya barang murah, dia punya pilihannya banyak, dan yang paling penting, dia bisa dimerekin merek sendiri. Nah, itu yang paling penting. Gitu. Nanti saya akan kasih tahu ada beberapa barang yang saya merekin dengan merek saya sendiri. Kenapa? Karena memang teman-teman nanti punya usaha yang seperti itu. Bahkan membernya Raja Impor pun ada yang impor alat COVID dan itu dimerekin merek sendiri. Nah, kalau kita, artinya di sini teman-teman dan member-member yang sudah bergabung itu bisa, berarti teman-teman yang lagi dengerin saya pun pasti bisa. Lanjut ya. Nah ini, kalau bicara tentang, saya sudah hampir 3 tahun, 2,5 tahun ke sini, jalan 3 tahun ya, sudah mencetak ribuan importir, sudah banyak orang yang ikut acara kita di sini, kita sudah latih dan banyak, saya sudah mencetak importir-importir di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang mengerti, sebagian lagi yang masih bingung, yang sebagian lagi yang sama sekali nggak mengerti. Nanti saya akan jelaskan detailnya ya. Nah, jadi kalau bicara tentang barang apa saja yang sudah berhasil diimpor, banyak banget. Banyak banget. Ini ada barang-barang yang saya sudah bawakan untuk teman-teman lihat bahwa ini barang-barang dagangan saya. Nah, kalau bicara tentang bisnis, saya sudah bisnis hampir 20 tahun jalan ke sini. Kalau yang pertama bicara showroom mobil, yang kedua spa, yang ketiga itu adalah bisnis impor. Nah, cuan yang paling enak itu di bisnis impor. Kenapa? Karena kalau yang dua ini udah capek, ini bisnisnya capek gitu. Kenapa capeknya? Karena ribet gitu kan. Nah, kalau untuk spa pun sebenarnya ini masih oke gitu ya. Untuk bisnis kecantikan. Nah, orang-orang yang punya bisnis kecantikan atau spa itu nanti bisa ambil barangnya langsung dari China. Nah, banyak sekali member Raja Impor pun sudah mendatangkan barang. Salah satunya adalah pemilik salon, dia banyak mendatangkan bulu mata. Berikut dengan lem bulu matanya. Nah, teman-teman yang lain yang mungkin usahanya barang-barang seperti perlengkapan rumah tangga, terus barang-barang fashion, nah itu pun bisa ambil barang dari sana. Mesin-mesin itu pun bisa ambil barang dari sana. China bukan cuma barang jadi, barang setengah jadi ada, mesin-mesin ada, semuanya lengkap. Gitu ya. Nah, kalau bicara tentang ombok, teman-teman mungkin bisa lihat saya punya teman-teman cari di Google ya, Olivia Antoni. Nah, situ banyak liputan media saat itu di 2010 sampai ke 2015 banyak liputan media tentang saya. Jadi saya nggak usah cerita banyak tentang saya, siapa, awal karir dan lain sebagainya ya. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Nah, banyak orang gagal impor. Kenapa gagal impor? Karena yang pertama mereka tidak mengerti. Tidak mengerti apa tuh? Tidak mengerti ilmu impor. Yang kedua, mereka bingung tempat bertanyanya di mana. Teman-teman di sini udah disiapin jalan tolnya. Kita udah kasih teman-teman jalan yang teman-teman lebih cepat dari saya pada saat mengenal impor. Kenapa? Karena kalau waktu itu saya belajarnya lama. Kenapa? Saya harus ke Cina dulu. Saya harus lihat Yiwu dulu. Saya harus cari-cari dulu. Nah, kalau teman-teman nggak usah, teman-teman langsung nanti dikasih tahu web yang termurah di dunia. Termurah di
dunia apa? Selama ini mereka, orang-orang yang hanya baca di Google, itu hanya taunya web China itu adanya Alibaba. Bener nggak? Nah, tahu selain Alibaba ada apa? AliExpress. Itu mah mahal harganya kalau dibanding Yiwu. Nah, banyak orang masih awam, apa itu Yiwu gitu ya. Yiwu adalah satu daerah yang teman-teman nanti bisa kunjungi atau teman-teman lihat langsung di rumah masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara nanti teman-teman buka laptopnya ya. Nanti teman-teman lihat langsung, ngobrol langsung sama mereka. Nah, Raja Impor nanti akan bantu. Bantu apa? Bantu pembayaran ke mereka karena mereka hanya bisa dibayar pakai yuan kalau buat teman-teman yang mau belanja ke Cina gitu. Nah, jadi teman-teman kalau belanja di China itu ada alurnya, ada prosesnya. Nah, caranya seperti apa? Pembayaran mereka yang pertama mereka harus pakai yuan. Yang kedua, teman-teman nanti ngobrolnya pun nggak usah ribet, tetap pakai bahasa Indonesia. Nanti kita ada yang namanya translate-nya. Translate di dalam aplikasi yang teman-teman akan ngobrol. Seperti teman-teman ngobrol di Shopee Chat, seperti itu. Semudah itu teman-teman nanti pencarian barangnya. Ya, jadi kalau orang yang dia mau impor, tapi dia bingung, namanya pemula, dia nggak ada tempat bertanya. Nah, itulah fungsinya kenapa Raja Impor hadir. Kenapa? Raja Impor bisa ditanya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi teman-teman harus ada dalam grup. Nah, bagaimana caranya untuk bisa ngobrol sama kita sebagai pendamping teman-teman? Nah, nanti caranya teman-teman harus ada di dalam grup WhatsApp-nya Raja Impor. Tujuannya apa? Supaya teman-teman ada yang mendampingi, begitu. Ya, nah lanjut. Bahwa orang berpikir banyak Raja Impor adalah penyedia semua barang. Ya, saya mau beli barangnya Raja Impor dong. Raja Impor nggak jualan barang, yang jualan itu para membernya. Termasuk saya sendiri sebagai pembicara di sini, saya pun punya usaha. Usahanya apa? Saya usahanya barang-barang branded. Kebetulan saya supply banyak butik. Nah, kalau teman-teman mungkin yang masih bingung mau jualan apa, inilah tempat yang tepat. Untuk apa? Untuk teman-teman mungkin ambil barang dulu sedikit-sedikit langsung dari China. Karena kalau belanja di China itu nggak harus banyak. Teman-teman mau 5 kilo dulu bisa. Contohnya, nih, barang-barang seperti cincin, jam tangan, tuh yang saya pakai. Ya, cincin, aksesoris nih. Lihat ya teman-teman nih, aksesoris. Ini aksesoris Versace. Ya, ini Versace. Ini yang ini Cartier, yang ini LV. Nah, ini semua saya ambil dari Cina. Jadi kalau 5 kilo aja bisa dapatnya banyak. Nah, teman-teman masih bingung, tapi caranya bagaimana? Nah, makanya ini kita hadir akan kasih tahu teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Raja Impor adalah bukan penyedia barang. Raja Impor adalah ya wadah pelatihan teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa mengerti cara impor. Karena banyak orang yang impor sendiri, ternyata barangnya disita bea cukai. Nah, kenapa bisa disita sama bea cukai? Karena mereka tidak punya izin impornya. Yang pertama. Yang kedua, mereka tidak ngerti kategori barang. Maksudnya, kalau mau impor itu kita harus tahu kategori barang yang diimpor itu apa. Kategori umum, kategori semi lartas, atau kategori lartas. Kalau teman-teman impornya bahan, seperti saya punya usaha jilbab. Saya punya usaha jilbab yang saya bikin sendiri dengan merek saya sendiri. Ya, ini kategorinya berbeda dengan yang saya impor seperti ini. Kenapa? Karena ini beda kategori. Jadi teman-teman kalau nggak mau disita bea cukai, teman-teman tuh harus tahu kategori barang. Karena kategori barang di China itu ada 3. Ada kategori umum, kategori semi lartas, kategori lartas. Nah, sampai sini sedikit panas ya. Lanjut. Yang kedua, Raja Impor juga memberikan fasilitas keamanan atas pembayaran, di mana kita memfasilitasi para member. Untuk apa? Untuk teman-teman bisa pakai gudang kita. Kalau teman-teman mau belanja ke Yiwu, teman-teman nggak punya gudang, terus dari Yiwu mau langsung ke rumah teman-teman, nggak akan mungkin bisa. Karena pedagang di Yiwu tidak punya izin ekspor. Makanya dia perlu yang namanya gudang. Untuk apa? Untuk dia mengirim barang ke luar negeri. Gitu. Jadi kalau teman-teman belanjanya di web Yiwu, bukan di Alibaba, itu teman-teman harus punya yang namanya gudang. Makanya kenapa gudangnya Raja Impor itu untuk membernya difasilitasi. Tujuannya supaya teman-teman bisa belanja ke Yiwu. Apa kelebihan Yiwu? Yiwu punya harga murah. Yang kedua, Yiwu punya pilihan barangnya banyak.
8.000 jenis barang. Ada 80.000 pabrik yang ada di web Yiwu. Semuanya pabrik semua. Yang ketiga, Yiwu bisa dimerekin merek sendiri. Kalau teman-teman, saya juga bisa ngimpor barang dari Cina. Belanja di mana? Di Alibaba. Itu masih mahal. Teman-teman bisa lihat nanti harga di Alibaba berapa, harga di Yiwu berapa. Nanti teman-teman bisa lihat. Teman-teman pasti akan kaget. Kenapa? Harganya selisihnya jauh. Gitu ya. Nanti ya. Yang ketiga, Raja Impor mengurusi semua barang teman-teman. Jadi kalau barang teman-teman misalnya nyangkut di bea cukai atau tenggelam terbakar, itu semua kita yang jamin. Kenapa? Kalau barangnya tenggelam terbakar di tengah laut, kita ada asuransi. Kalau barangnya disita bea cukai, kita akan ganti. Kenapa? Karena teman-teman sudah mengikuti prosedur. Makanya kenapa kita hadir di sini, ini sama seperti teman-teman membeli keamanan, membeli kenyamanan. Nah, itu yang mahal. Makanya kalau yang sudah pernah impor dengan kita, itu mereka selalu bersama kita, karena di dalam sini ada kenyamanan. Kenyamanan apa? Barangnya pasti sampai. Kalaupun mereka tersita bea cukai, Raja Impor akan ganti. Tapi selama ini Raja Impor hampir jalan 4 tahun ke sini, belum pernah membernya Raja Impor barangnya disita bea cukai. Alhamdulillah. Gitu. Lanjut. Banyak pertanyaan dari teman-teman selama ini tentang kita. Raja Impor itu legalitasnya apa? Gitu ya. Raja Impor legalitasnya PT. Nah, yang kedua, Raja Impor sudah berapa lama berdiri? Kita berdiri dari 2017. Ya, kita seminar dari 2018. Nah, yang ketiga, Raja Impor membernya sudah berapa? Kita grup WhatsApp sudah lebih dari 500 grup. Ya, yang gabung sudah hampir 3.000-an lebih gitu. Jadi kalau teman-teman nanti buka IG-nya atau buka Facebook-nya Raja Impor, teman-teman nanti bisa lihat ya testimoni-testimoni dari para member di sana ya, seperti itu. Nah ini, kenapa harus ngambil barangnya dari China? Kenapa? Yang pertama, China barangnya selalu mengeluarkan barang-barang unik. Nih, sekarang nih, bulan Maret, habis Sinciaan, habis mereka Imlekan, pasti mereka mengeluarkan barang-barang baru. Pasti. Teman-teman tahu nggak? Waktu Maret tahun lalu 2020, itu kan kejadian COVID itu Februari, bener nggak? Kalau di China-nya itu tanggal 26 Januari. 26 Januari mereka menyatakan COVID-19. Nah, terus baru di Indonesia masuk sekitar bulan Februari, itu kita COVID, ya. Tapi bulan Maret saya udah impor. Membernya Raja Impor, bulan Maret, April lagi panen. Coba teman-teman bayangin. Yang lain lagi kaget, lagi down dan lain sebagainya. Membernya Raja Impor 1 bulan setelah pengumuman Bapak Presiden tentang COVID-19, kita lagi sibuk impor. Impor apa? Banyak yang diimpor. Mulai dari kalung virus sold out. Tahu pasti. Yang kemarin-kemarin beli kalung-kalungnya warna biru virus sold out. Ya. Terus termo. Terus masker. Terus face shield. Nah itu semua diimpor. Diimpor sama kita di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan. April, Mei, Juni, Juli. Nah itu barang-barang yang diimpor. Jadi membernya Raja Impor itu lagi sibuk ngimpor-ngimpor barang-barang yang dibutuhkan. Di masa saat itu lagi butuh semua barang-barang itu. Nah, kemarin impor lagi banyak dari mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan terakhir. Yang kita impor bukan lagi yang tadi seperti facial dan lain-lain. Yang kita impor mau tahu nggak apa? Ya, barang-barang seperti olahraga, spare part sepeda, baju sepeda, terus helm sepeda, semua yang serba tentang sepeda itu semua banyak diimpor. Gitu. Nah, makanya kenapa teman-teman perlu mengikuti ilmu seperti ini. Kenapa? Supaya teman-teman paham apa yang lagi dibutuhkan sama pasar, cepat impor. Apa yang lagi dibutuhkan sama teman rekan kerja kita,
cepat impor. Karena apa? Kita sebagai penyuplainya mereka. Gitu, kita sebagai pedagang bisa, kita sebagai penyuplai barangnya mereka. Gitu. Untungnya berapa? Jangan ditanya, kalau impor sendiri di atas 100% udah pasti. Ya. Nah, ini salah satu barang yang diimpor kemarin tuh. Ya, di bulan Agustus nih pada sibuk impor ini. Ini harganya di Shopee 1.600 nih pertama kali keluar. Padahal modal ini harganya cuma 200 perak. Bayangin sama teman-teman. Nah, nanti di setel sama panitia ya. Video ini nanti kita setel. Ya, boleh silakan di setel. I'm not Amazon, but I'm in my prime. My heart got punched in a rhythm fight. That's how I roll up. They say, that's a piece of cake, but I'm a little shy. Just grab a plate, just grab a slice. But it's like, why do I even try? Nah, udah lihat kan videonya? Bagus ya? Jadi di China itu banyak sekali barang-barang unik. Nah, salah satunya adalah tadi ya, Rinso yang memang mereka punya teknologi sendiri ya. Itu sangat bersih dan banyak disukai sama pemilik laundry. Nah, kita ngimpor ribuan. Satu box itu 1.600, satu boxnya mereka. Ada yang pesan 10 box, ada yang pesan 20 box. Member-member ngimpor barengan sama kita. Kan kita di dalam satu grup itu kan ada komunitas kita itu ada per kota, ada nasional. Nah, kita impor samaan. Jadi ngimpornya itu ribuan piece gitu ya. Karena satu dusnya itu 1.600 kali 200 perak. Bayangin sama teman-teman. Sekarang aja harganya di Shopee masih 900. Di Cina itu harganya 200 perak. Gitu. Ya. Nah, jadi dalam dunia impor itu ada 4 kategori barang. Ada kategori barang umum, ada kategori barang semi lartas, ada kategori barang garmen. Nah, jadi teman-teman harus tahu supaya barang teman-teman gak disita. Tapi kalau teman-teman bersama dengan kita yang akan check-in. Teman-teman cukup kirim gambar sama Mbak Vita. Mbak Vita itu CSO satunya Raja Impor. Tinggal kirim, Mbak, ini kategori barang apa? Oh, ini kategorinya umum. Nah, kalau kategori umum berapa ongkos kirimnya? Nah, di situ tepat bertanya. Supaya teman-teman bisa menghitung HPP sebelum barangnya dibayar. Kadang kita kalau belanja itu, kita belanja dulu, barang sampai, baru kita bisa menghitung HPP. Tapi di Raja Impor, kita bisa menghitung HPP sebelum kita bayar barang. Itu kelebihannya. Adanya kita di sini. Kenapa? Karena kita langsung bantu member untuk menghitung HPP sebelum barangnya sampai di tangan teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau impor misalnya, contohnya casing handphone nih. Saya kan banyak impor casing handphone. Nah, saya bisa hitung. Kalau saya ambil 5.000 piece, itu berapa ongkos kirimnya, saya bisa hitung karena saya tanya berapa besarnya barang kilonya atau CBM-nya. CBM itu panjang kali lebar kali tinggi, karena itu penting untuk apa? Untuk teman-teman menentukan barang teman-teman itu cocoknya lewat udara atau lewat laut. Kalau lewat udara cepat datangnya 14 hari, kalau lewat laut 1 bulan barang sampai. Gitu. Ya, ini contohnya nih, saya kasih contoh sama teman-teman. Nih. Ini ada 2 barang yang saya kasih tahu teman-teman. Kalau saya impor sepatu ini, nih lihat nih sepatunya. Ini sepatunya. Ini sepatunya. Ini sepatunya. Ini sepatunya. Kalau saya impor barang ini, harganya 20 yuan. 20 yuan itu 44.000. Ya, sama ongkos kirim dan lain sebagainya, ini kena sekitar 90 ribuan. Kalau saya pakai udara, konyol. Kenapa? Karena harga jualnya ini saya jual 150 ribuan. Gitu. Sementara modalnya ini 97.000 di tangan saya. Ya, kalau saya pakai udara saya konyol. Kenapa? Karena nggak akan bisa menutupi harga jual saya, karena saya jualnya ke pedagang. Saya bukan jual ke retail. Jual retail capek, satu capek buat saya. Jadi saya sekali dagang minimal ambil 1 kodi, 20 cepet. Kenapa? Karena kita ngimpor barang langsung dari China. Gitu. Nah, ini saya ambil dari China.
sekali ambil saya 1000 piece, ya 1000 pasang, bukan 1000 piece, deh 1000 pasang, gitu. Jadi saya sebelum saya bayar, saya tanya, kalau saya 1000 pasang berapa CBM? CBM itu kubik meter, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi teman-teman harus tanya sama mereka, berapa panjang kali lebar kali tinggi kalau saya ambil barang kamu 500 biji atau 1000 biji atau 1000 pasang. Nah, mereka akan mengestimasikan berapa CBM-nya, berapa kubiknya. Gitu. Nah, jadi teman-teman itu harus tahu caranya, bukan teman-teman tanya 1 kubik isi berapa, bukan. Sebutkan dulu jumlah yang mau dibeli, baru tanyakan berapa CBM-nya atau kubik meternya. Nah, ini salah satu barang yang teman-teman bisa hitung. Kalau saya pakai udara konyol, berarti saya harus pakai laut. Ini barang satu. Nah, kalau saya impornya ini sama-sama sepatu, ini sendal, ya. Sepatunya juga ada, saya banyak sepatu-sepatu branded, kelas-kelas Mirror, segala macam saya banyak nih. Ini kan Dior kan? Nih, lengkap sama faktur, segala lengkap. Nih, tuh sarungnya. Ini sarungnya. Ini fakturnya, tuh fakturnya. Ini fakturnya, ini sarungnya. Ini boxnya. Ini boxnya. Ini boxnya. Ini boxnya. Ini sendalnya. Ini sendal kulit. Nih Dior. Nih. Ini kulit sapi. Ini Mirror kelasnya, Mirror. Kalau saya ambil ini, saya nggak mau pakai laut. Saya yang nggak mau pakai laut. Kenapa? Karena harga jualnya bisa menutupi, keuntungannya bisa menutupi biaya ongkos kirimnya. Gitu. Kalau saya pakai udara, jatuhnya dari China ke Indonesia kenanya 75.000. Kenapa? Karena hitungannya 5 kilo bisa dapat beberapa biji. Ini bisa menutupi karena harga jual di Indonesia ini harganya 1.200.000 yang seperti ini. Tapi saya jual ke pedagang itu 800 ribuan. Tapi berapa harga barangnya? Harga barangnya itu 180 yuan. Nah, makanya teman-teman tuh harus tahu. Kalau teman-teman beli yang murah jangan pakai udara. Kalau mau yang mahal boleh pakai udara karena bisa menutupi dia punya harga jualnya. Gitu. Kalau saya barang mahal nggak mau pakai laut karena lama, putaran uang saya nanti lama. Nah, sama seperti halnya tas-tas seperti ini. Ini tas-tas seperti ini, tas-tas kualitasnya premium. Saya nggak mau pakai laut. Saya pengen pakai udara. Kenapa? Biar cepat. Gitu ya. Kalau pakai udara untuk barang-barang kecil seperti ini saya pakai udara supaya cepat lagi dapat cuan. Tapi kalau tasnya besar, ini kan buat anaknya nih, ada tas-tas anak nih, tas-tas kecil buat anak remaja maksudnya. Buat mamanya kan lebih besar tuh ya. Kalau model tasnya nggak bisa dilipat, saya pasti akan pakai laut. Kenapa? Karena udara nggak akan nutupin. Nah kan kalau ini bisa diginiin tuh ya, begini ya, tuh seperti ini. Ini kan bisa dilipat. Saya beli 10 gitu. Paling ini kenanya sekitar 5 kiloan. Kalau 10 yang kecil-kecil seperti ini. Nah, tapi kalau yang besar pasti kan akan lebih. Makanya kenapa saya pakai laut. Jadi teman-teman tuh harus tahu berapa harga jual barangnya teman-teman supaya teman-teman bisa menentukan barang teman-teman mau pakai udara atau mau pakai laut. Gitu. Nah, ini contohnya. Ya, ikat pinggang. Kalau barangnya kecil-kecil gini, saya mau lihat sampel, saya masih mending pakai udara. Tujuannya apa? Supaya barangnya cepat nyampe, saya lihat, begitu saya lihat, saya impor banyak, baru pakai laut. Gitu. Saya kalau ngomong, semangat ya. Kalau suara saya kebesaran, teman-teman bisa kecilin ya. Nah, lanjut ya. Nah, jadi kategori barang umum itu apa saja? Kategori barang umum berarti yang tidak mengandung listrik, yang tidak mengandung unsur cairan, yang tidak mengandung unsur baterai, yang tidak mengandung unsur magnet, yang tidak mengandung unsur merek tertentu. Apa itu merek tertentu? Merek tertentu seperti tadi yang saya liatin. Ini Christian Dior. Berarti ini barangnya kategori barang lartas. Kenapa? Karena dia mengandung unsur merek tertentu. Kecuali saya impornya ini, HNO. Apa itu? Nggak terkenal mereknya. Gitu. Tapi karena saya impornya kapas, ya,
Barangnya kan ini jilbab nih, ini kan kapas, ini kategorinya barang lantas. Tapi bila mana saya impornya barang-barang seperti barang-barang yang tidak ada mengandung unsur listrik, cairan, dan lain sebagainya, dan tidak punya merek terkenal, itu kategorinya barang umum. Gitu, seperti itu. Ya. Nah, mungkin saya liatin tentang ini deh, pulpen aja deh. Nah, ini kategorinya barang umum. Kenapa? Tidak mengandung listrik, cairan, baterai, magnet, dan unsur merek tertentu. Ini termasuk kategori barang umum untuk ATK. Ya. Nah, bagaimana dengan barang-barang seperti jam tangan? Jam tangan ini termasuknya semi lantas. Kenapa? Karena mengandung baterai di dalamnya. Nah, apalagi kalau garment seperti baju yang saya pakai, rok yang saya pakai, semuanya dari China, termasuk jilbab, saya semua dari China. Nah, itu kategorinya garment. Ini kategori lantas. Lantas terbagi dua. Ada yang garment, ada kategori yang branded dan cairan. Kalau parfum termasuk kategori cairan. Maksudnya kategori lantas. Jadi teman-teman itu, kalau mau impor apapun kita bisa. Yang penting teman-teman harus tahu kategori barang. Makanya, kalau teman-teman nggak tahu, itu penting adanya Vita. Untuk apa? Untuk Vita tolong cekin, tolong ke Bea Cukai. Ini kategorinya masuk apa? Gitu. Boleh minta kenalan dong sama Vita, nanti kenalannya ya. Kalau udah gabung sama kita, nanti kenalin sama Vita. Nah ini lanjut. Nah, jadi jika sendirian, kebanyakan orang tidak mengerti poin berikut. Apa? Di mana tempat belanja? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara bayar? Yang ketiga, ngobrolnya bagaimana? Yang keempat, batasan impornya seperti apa kalau sendirian dan tidak punya izin impor? Yang kelima, bagaimana izin impornya kalau saya urus sendiri? Nah, saya jawab ya. Yang pertama, di mana tempat belanjanya? Tempat belanjanya ada satu daerah namanya Yiwu. Teman-teman bisa datang ke sana nanti, atau teman-teman lihat langsung. Nggak perlu kayak saya 5 tahun lalu saya ke Yiwu, saya muter Yiwu dulu, baru saya bisa mengerti cara impor. Teman-teman sekarang dikasih tahu sama kita, ini loh tempat belanjanya, ini loh webnya. Bukan Alibaba, bukan AliExpress, bukan Taobao, bukan Made in China. Tapi teman-teman langsung belanja ke web yang berisi pabrik semua isinya. 80.000 pabrik. Di sana ada tempat belanjanya. Di sana ada real tempat perdagangannya. Sama seperti halnya kalau teman-teman di Jakarta. Langsung ke Tanah Abang atau ke Mangga 2 atau ke mana lagi tuh? Glodok. Nah, di sana pun seperti itu. Teman-teman nanti lihat di webnya. Teman-teman mau tahu tokonya dia. Ada tempat fisiknya. Kenapa? Karena sudah ada dalam satu kota, namanya daerah Yiwu. Nah, di situ itu ada webnya. Web itu berisi 80.000 pabrik yang berisi 4 juta jenis barang. Nah, apa saja kelebihan Yiwu? Kelebihannya, teman-teman, yang pertama pilihannya banyak. Yang kedua, harganya sangat murah. Yang ketiga, bisa custom alias dimerkin merek sendiri. Tuh, gimana enaknya coba. Nah, barang-barang di China atau di Yiwu itu bukan cuma sebatas barang-barang jadi. Ini contohnya barang jadi. Ini mah banyak. Beli jadi banyak. Tapi membernya Mojokerto kebanyakan nggak beli sepatu seperti ini karena mereka adalah pabrik sepatu. Kebanyakan yang mereka ambil benang untuk sepatunya, pelapis sepatunya, apa ini? Aksesoris sepatunya, bahan untuk sepatunya, itu mereka impor. Jadi Cina itu bukan cuma siap barang jadinya, barang setengah jadinya pun mereka siap. Kayak member kita orang Tasik, kayak member kita orang Garut, kayak member kita orang Bandung, itu kebanyakan ngimpornya kainnya. Yang mereka impor benangnya, yang mereka impor mesin jahitnya. Gitu. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir. Kalau teman-teman pedagang kayak saya yang nggak punya produksi, teman-teman bisa beli jadinya. Gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin punya pabriknya, teman-teman bisa beli bahan bakunya di China. Teman-teman mau beli mesinnya, China tempatnya. Karena di China semuanya lengkap. Mau itu barang jadi, barang setengah jadi, mesin-mesin China punya semua. Gitu ya. Nah, bagaimana cara bayarnya? Karena selama ini saya nggak punya rekening yuan. Kalau teman-teman punya rekening yuan itu ribet banget gitu. ICBC China itu teman-teman persyaratannya adalah harus paspor. Paspornya pun paspor bisnis. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak memiliki paspor atau teman-teman tidak mengerti cara untuk pembayaran? Nggak usah khawatir, Raja Impor akan bantu pembayaran ke sana. Raja Impor tidak akan menaikkan 1 yuan pun dari barang-barang yang teman-teman impor. Kenapa? Karena notanya kan teman-teman minta sendiri.
Nih contohnya, teman-teman ngimpor kalung, ini contoh ya. Nih, kalung-kalung branded, ya teman-teman ngimpor cincin, ngimpor jam segala macam, habislah kurang lebih 5.000 yuan, 5.000 yuan, 5.000 yuan tuh kurang lebih 10 jutaan, ya kurang lebih karena kan kali 2.200 kan. Nah, Raja Impor tidak akan menaikkan harga dari notanya. Kenapa? Notanya kan teman-teman minta sendiri, baru teman-teman kasih ke kita. Nah, Raja Impor membantu pembayaran. Raja Impor mencas 200.000 per nota. Misalnya satu toko itu ada 5 nota. Dalam satu toko pembayaran satu itu satu kali bayar. Gitu. Nah, misalnya teman-teman mau beli di 4 toko, berarti 4 kali bayar. 4 kali bayar berarti administrasinya 200 per toko. Berapapun transaksinya. Misalnya transaksi di toko pertama 25 juta, berarti 25 juta 200.000. Di toko ketiga 40 juta 200.000. Di toko keempat 10 juta 200.000. Di toko kelima misalnya 50 juta 200.000. Itu untuk jasa pembayaran, tapi dijamin aman. Teman-teman kan perlu aman ya. Sekarang nggak mau dicas 200.000, teman-teman silahkan bayar sendiri. Kalau terjadi sesuatu, misalnya supplier tidak kirim barang, teman-teman tanggung sendiri. Nah, kalau bersama dengan Raja Impor, kita punya cara aman. Cara amannya bagaimana? Teman-teman bayar sama kita, nanti kita akan bayar ke supplier ketika mereka kirim barang ke gudang kita. Jadi mereka kirim dulu, baru kita bayar. Gitu. Jadi kita punya pola aman. Makanya kenapa untuk bergabung dengan kita itu tidak murah, tapi tidak juga mahal. Itu sebanding dengan nilai kenyamanan yang teman-teman akan dapatkan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara ngomongnya? Nggak bisa bahasa Cina. Saya kalau ngomong di sana pakai bahasa yang saya bisa, gitu. Apa? Bahasa kalkulator, ya. Saya tinggal kelihatan kalkulator, oke? Nih, tulis. Mereka pun bahasa Inggrisnya nggak bisa, gitu. Mereka paham. Nah, bagaimana kalau ngobrol lewat aplikasi? Ngobrol pakai bahasa Indonesia, nanti sampai sana bahasa Mandarin. Mereka balas Mandarin, kita akan bisa baca pakai bahasa Indonesia, karena tulisan Mandarinnya kita pencet, dia akan berubah translate jadi bahasa Indonesia. Gitu. Nah, bagaimana batasan impor untuk saya yang tidak punya izin impor? Gak usah khawatir. Kalau teman-teman impor sendiri dibatasi cuma 75 US dollar atau setara dengan Tiongkok atau setara dengan 1,5 juta. Gitu ya. Nah, kalau bersama dengan Raja Impor tidak dibatasi. Teman-teman bisa impor mau 10 juta, mau 100 juta, mau 200 juta, mau 300 juta, itu bisa. Kenapa? Karena izin impornya bersamaan dengan kami yang urus semuanya. Gitu. Teman-teman cukup bayar ongkos kirim internasionalnya. Kenapa? Karena kan harus bayar PPN PPh biaya masuk. Nah, ongkos kirimnya Raja Impor itu sudah all in, sudah termasuk PPN PPh biaya masuk. Teman-teman tahu bayarnya segitu aja udah selesai. Gitu ceritanya. Nah, jadi izin impornya bagaimana kalau saya mengurus sendiri? Boleh. Urus sendiri. Persyaratannya harus PT, harus punya API, harus punya NIK. Kalau sekarang API dan NIK sudah berubah nama menjadi NIB. Jadi harus punya PT yang izinnya PKP atau perusahaan kena pajak, baru punya yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Karena NIB-nya importir itu tidak boleh kalau dia hanya bermodal KTP. Harus punya PT yang berlegalitas dan harus PKP. Apa itu? Perusahaan kena pajak. Itu. Berapa biayanya untuk bikin PT? PT sekitar kurang lebih 15 juta. Berapa bikin NIB? NIB gratis, tapi kalau gratis jangan tanya berapa lama, gitu ya. Nah, lanjut. Beberapa dokumen jika mau impor sendirian. Nah, jika mau impor sendirian, pertama, udah pasti ribet. Kenapa ribetnya? Ya, karena teman-teman harus urus sendiri. Itu kalau sendirian, tapi kalau bersama dengan kita, cukup kasih gambar. Pembayaran lewat kita, nanti kan ada bukti pembayaran kita ke supplier, itu sebagai dasar kelengkapan dokumen yang akan kita serahkan sama bea cukai. Ya, nota atas barang yang dibeli, karena ini wajib. Karena kita akan store ke bea cukai, ini loh barangnya, ini loh pembayarannya, gitu. Ini loh kontaknya, gitu. Apalagi bukti barang yang sudah dibeli. Jadi nggak bisa yang namanya harga barang dimurah-murahin, itu nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena udah pasti ketahuan. Kita mau bohong gimana juga bea cukai lebih pintar. Makanya harga barang yang sesuai dengan pembayaran itu kita harus lakukan. Karena apa? Karena nanti bea cukai kalau ada kecurigaan, mereka pasti akan telepon. Kalau ternyata selisih atas barangnya atau berbeda harganya, pasti kita akan notul. Notul itu adalah denda seketika.
Makanya kita nggak mau terjadi notul. Makanya kenapa di sini tidak ada yang namanya kita main-main nota, tidak pernah begitu. Nah, dokumen izin masuk untuk diperlihatkan ke bea cukai ya. Ini urusan nanti Raja Impor yang beresin. Jadi teman-teman nggak perlu diribetin sama foto barangnya, nota barang dan lain sebagainya. Teman-teman cukup kasih gambar, kasih kita nota, nanti pembayaran kita akan bantu ke supplier, nanti kita akan urus pengurusan izin untuk datang barang dari China ke Indonesia sampai depan rumah. Itu urusannya Raja Impor yang kerja. Gitu ya. Jadi kalau sendirian ya udah pasti harus ngisi form dan lain sebagainya ya. Buat pemula sih pasti ribet gitu. Ya. Dan jadi cara impor itu ada dua, ada sendirian, ada barengan. Mau pakai yang mana? Sendirian ribet pasti karena baru pemula. Nanti kalau udah pinter baru sendirian boleh gitu. Ya. Nah, berbarengan yang kedua. Jadi teman-teman tinggal pilih mau sendirian monggo silakan, mau berbarengan dengan Raja Impor pun silakan gitu. Nah, jadi berikut keberhasilan member yang bersamaan dengan Raja Impor. Nah, ini dia mengucapkan banyak terima kasih, diliput sama Net TV nih. Waktu itu salah satu membernya Raja Impor angkatan ketiga Jakarta. Kalau sekarang angkatannya sudah 28. Ini angkatan ketiga. Dia mengucapkan banyak terima kasih bahwa kacamatanya sudah datang. Ya, ini kacamata baca. Dia punya optik, dia impor kacamata baca. Ya, ini dibagikan untuk customer-customernya yang belanja di optiknya dia, dan ini optiknya sangat terkenal ya di Jakarta. Ini Jakarta angkatan 2 ya, namanya Pak Ong. Dia punya toko di ITC Jatinegara, tokonya paling ujung ya, toko tas. Itu rutin belanja sama kita ya, belanjanya ke Cina lewat kita. Nah, ini barang-barangnya. Nah, lanjut. Nih, 3.000 jam tangan sport mendarat aman, pemiliknya dia punya toko di Glodok. Ini rutin, hampir tiap bulan impor. Ini angkatan 20, saya tahu banget. Kenapa? Karena yang seminar waktu itu saya dan workshopnya pun bersama dengan timnya Raja Impor. Saya apal banget orang ini gitu. Ya, dengan kode NCC ini sama Pak Ong juga saya apal banget. Kenapa? Karena Pak Ong kan memang rutin juga. Gitu ya. Saya sama member hampir saya kenal semua kalau yang mereka sudah lama bergabung dengan kita ya, yang rutin impor gitu. Nah, ini juga nih Pak PWJ. Dia bukan cuma impor sendiri, tapi dia juga belanja juga barang saya. Gitu. Saya kan punya barang-barang branded dan kebetulan beliau tidak impor barang branded, tapi beliau jualan barang branded. Itu barang-barang saya yang dijualin. Saya pun jual barang-barang dia. Dia punya banyak face shield. Waktu itu saya kehabisan face shield, saya ambil dari dia. Gitu. Nah, Pak PWJ ini alias member Raja Impor yang gaptek, tapi kita bisa bantu dia untuk impor sampai depan rumah. Bayangin sama teman-teman, sampai sekarang pun dia masih gaptek, tapi dia pinter cari link. Nah, itulah yang dipentingkan sama teman-teman, bahwa teman-teman kalaupun gaptek kita akan bantu sampai teman-teman mendapatkan nota. Nah, setelah dapat nota itu urusan Raja Impor yang kerja gitu. Nah ya, alhamdulillah barang sudah sampai sesuai dengan ininya. Ini barangnya apa? Barangnya ini dia macam-macam. Ada baju anak, ada sepatu anak, ada face shield yang dia impor. Dan terakhir dia impornya alat COVID yang asap keluar sendiri itu loh. 1 kontainer dia impor. 1 kontainer. Gak bisa ngomong. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Gitu. Ngomongnya di mana? Ngomongnya di webnya itu. Ngomongnya seperti halnya teman-teman Shopee Chat itu bisa. Gitu. Ya. Nah, ini Pak Henry Pasaribuan. Ya, Pasaribu. Akhirnya ditunggu-tunggu barangnya sampai juga salah 1 kontainer orang Bekasi. Ini ada CVV Surabaya 3. Ya, barang sudah sampai selamat di Surabaya. Ini termasuk lantas dan butuh SNI. Semua diurus sama Raja Impor. Nah, Raja Importnya bisa turun 2. Bisa turun Jakarta, bisa turun Surabaya. Teman-teman mau turun mana? Dari China bisa turun Surabaya? Bisa. Kalau rumahnya misalnya deket di Bali, rumahnya contoh di Bali, apa di Lombok, apa di daerah timur, itu bisa turun Surabaya. Kalau udara, kalau laut, kalau udara semuanya turun Jakarta. Teman-teman misalnya rumahnya di Lampung, turunnya Jakarta. Teman-teman rumahnya di Palembang, ya turunnya Jakarta, ya kan? Jadi kalau Indonesia Timur boleh silakan. Nanti turunnya di Surabaya, ya, karena nanti ongkos kirim lokalnya lebih murah kan, gitu kan? Kita mikirin ongkos kirim dari gudang kita yang ada di Surabaya ke rumah teman-teman. Nah, begitu bersama. Jadi harganya Raja Impor itu adalah harga yang nanti teman-teman dari Jakarta dari Cina sampai Jakarta. Nah, ini Tesa
Tesa, thank you, barangnya udah diterima, cepet banget. Tuh Jakarta Angkatan 8. Ini Surabaya Angkatan 6. Thank you Raja Impor, gelatin 1 ton sudah sampai. Gelatin itu salah satu bahan pembuat masker. Jadi ini yang beli itu perusahaan kosmetik. Jadi teman-teman itu apa ya? Gak usah bingung, mau beli apa? Mau beli kosmetik jadi ada foundation, bedak dan lain sebagainya, atau mau beli dasarnya untuk bikin foundation ada di sana, semuanya lengkap di China, gitu ya. Ini 1 ton gelatin sudah sampai. Gelatin spirulina itu dia impor langsung. Nah udah, ini facial ya. Ini saya impor sendiri. Ini botol madu, Nah ini, tuh. Nah kalau mereka bisa, berarti teman-teman juga yang lagi nonton saya pasti bisa. Kenapa? Karena didampingin sama Raja Impor. Raja Impor nggak akan mungkin menelantarkan member kalau mau impor. Kenapa? Konyol dong. Kenapa? Ketika mereka nggak impor, Raja Impor nggak dapet cuan dong. Kan Raja Impor ngambil untungnya dari ongkos kirim. Kalau dari barang kita nggak ambil untung, gitu. Supaya apa? Kita cengli dong. Kita mau bisnis, kita harus tahu masing-masing. Member untung di mana? Raja Impor untung di mana? Supaya bisnisnya terus berkesinambungan, begitu. Jadi tahapan impornya adalah yang pertama adalah cari barang, yang kedua negosiasi, yang ketiga minta nota, yang keempat bayar pakai rupiah, yang kelima tunggu barangnya sampai rumah. Jadi Raja Impor tuh lengkap, nunjukin tempat belanjanya, bantuin bayarnya, urusin barang impornya ke bea cukai sampai barangnya sampai depan rumah, gitu. Kalau ekspedisi yang biasa yang ekspedisi internasional lainnya, dia hanya bantu pengirimannya saja, tapi bayarnya bagaimana? Bayarnya ngerti apa enggak? Belanjanya di mana? Belanjanya teman-teman kalau nggak bisa minta nota bagaimana? Nah, itu kan. Makanya kenapa Raja Impor banyak dicari sama orang. Kenapa? Karena katanya komunitas yang paling touch langsung sama membernya, seperti itu. Nah, lagi, ini bisnis grosiran saya. Teman-teman tinggal lihat aja deh Instagramnya Olivos77. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini barang-barang branded yang saya impor langsung dari China. Ini kalau ini masanya sebulan setengah habis, sebulan setengah habis. Datang barang sebulan setengah paling lama selesai, gitu. Ya, ini juga jilbab yang saya impor nih. Ini sekali impor saya 8.000 piece jilbab. Nah, kebetulan untuk jilbab-jilbab seperti ini, ya di China nggak ada jilbab polos. Jilbab polos itu saya bikin sendiri. Saya kebetulan baru bikin bisnis baru itu untuk melengkapi barang-barang tas saya kan semuanya rata-rata bermotif. Nah, ada juga orang yang dia nggak mau tasnya bermotif, jilbabnya bermotif. Jadi mikirlah belilah saya bahan di China, lalu saya jahit begitu. Nah, kalau teman-teman mau belanja langsung di China itu kebanyakan mereka bermotif, rata-rata mereka bermotif, ada yang klasik, ada yang branded, gitu. Nah, udah lanjut, ini tas-tas juga ya semua. Ini modal saya dulu awalnya 25 juta untuk barang-barang branded, tapi kan profitnya itu lumayan, lebih dari 100%. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal hitung sendiri, gitu. Mau main kelas berapa? Mau main kelas yang KW. Kelas KW modalnya 40 yuan dari sana, kelas KW. Mau kelas biasa aja, mau kelas biasa aja 20 yuan, tas-tas itu. 20 yuan itu sekitar 44 ribuan. Jadi teman-teman bisa jualnya bisa 150 ribuan. Mbak Olive, saya mau jual tas yang harga 50 ribuan, berarti dari China-nya tuh 5 yuan itu. Yang harganya di Shopee 50 ribuan. Itu tas dari China-nya itu 5 yuan. 5 yuan modalnya. 5 yuan itu berarti sekitar 10 ribu. Tapi kan kualitas nggak seperti bagus kalau kayak saya yang premium atau yang kelas semi premium gitu. Ya teman-teman mau pasarnya di mana? Mau jualannya di pasar berarti mainnya kelas biasa. Mau jualnya di mall seperti mall super mall begitu berarti jualnya tas KW. Kalau mau punya butik berarti jualnya tas semi premium atau premium. Kalau jualnya ke pejabat berarti tasnya tas mirror. Jadi kita punya grade masing-masing gitu. Nah ini. Kalau ini barang-barangnya, saya sampai selimut-selimut branded pun saya punya banyak ya. Dan udah hampir sebagian habis ya. Karena memang ini cepat, datang barang seminggu udah selesai. Nah ini juga nih barang-barang dari China langsung yang diimpor gitu.
Saya nggak punya toko, tapi pedagang saya punya toko semua. Jadi yang penting isi dari toko-tokonya mereka, itu paling penting. Ya kalau dagang mah di mana aja juga bisa. Dagang mah di toko online ada, di Shopee ada saya tokonya, di IG ada tokonya, gitu. Tapi toko realnya yang punya itu para pedagang saya pada punya toko mereka. Nah ini, jadi alurnya seperti ini. Ya, lihat dulu teman-teman. Ini perhatikan, ini harus fokus nih. Ini saya ngomong nih. Sebelah kiri adalah web government yang berisi 80.000 pabrik. Nanti Raja Impor akan kasih tahu webnya. Jadi teman-teman ada di bawah sebelah kiri, ya. Kiri bawah itu importir, itu teman-teman. Teman-teman berdiri di situ, baru teman-teman nanti akan dikasih tahu webnya. Nanti yang pertama adalah teman-teman pilih barang sendiri dan pesan barang. Itu tugasnya teman-teman. Ya, pilih barang, pesan barang, pilih warna, pilih kualitas, itu tugasnya teman-teman. Nanti dikasih tahu caranya. Setelah itu ngapain? Setelah itu yang kedua adalah teman-teman serahkan yang namanya invoice, gambar barang yang mau dibeli, nomor kontak supplier, dan 3 ini teman-teman serahkan sama CSO-nya Raja Impor. Jadi teman-teman minta invoice atau nota, kasih gambar barang yang mau diimpor, dan kasih nomor kontak supplier. Yang kedua. Yang ketiga, pembayaran barang akan dilakukan oleh teman-teman ke Raja Impor, dan Raja Impor akan melakukan pembayaran ke gudang. Bayar sejumlah harga invoice atau sejumlah harga yang ada di dalam nota yang teman-teman sudah minta di awal tadi di nomor 1, dan fee-nya per nota adalah 200.000. Setelah itu kita akan bantu bayar ke supplier yang ada di China. Ya, setelah itu kita akan melakukan pembayaran ongkos kirim teman-teman nanti ke Raja Impor setelah barang teman-teman sudah sampai gudang China. Setelah itu baru kita jalankan barang teman-teman. Tuh, ya 14 hari udara. Kalau lautnya 30 hari. Tunggu barangnya ketika barang sudah sampai baru terhitung 14 harinya. Bukan pada saat teman-teman melakukan pembayaran, karena proses pembayaran sampai supplier kirim barang ke gudang itu membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari. Begitu barangnya sudah sampai, baru dihitung 14 harinya. Begitu. Nah, setelah sudah sampai di gudang yang ada di Indonesia, baik itu di Surabaya atau baik itu di Jakarta, pada saat nanti teman-teman kan pilihnya pada saat mau bayar. Mbak Vita, saya mau turunnya Surabaya ya? Boleh. Mbak Vita, saya mau turunnya Jakarta ya? Boleh. Gitu. Nah, baru nanti kita akan kirim barangnya sampai ke rumah teman-teman. Nah, seperti ini alur impornya. Ya, mungkin teman-teman yang baru gabung, saya ulang. Yang pertama sebelah kiri adalah pilih barang, pesan barang, tugas teman-teman. Yang kedua, tugas teman-teman adalah menyerahkan nota dan invoice, gambar barang yang mau diimpor, berikut kontak suppliernya. Karena teman-teman yang tahu cari sendiri webnya di situ, yang sudah akan kita kasih tahu. Setelah itu bayar barang, kita akan melakukan pembayaran ke supplier, baru nanti teman-teman melakukan, supplier akan melakukan pengiriman barang ke gudang Cina, dan lalu akan kita urus sampai gudang Indonesia. Setelah sampai gudang Indonesia, baru kita akan kirim ke rumah teman-teman. Seperti itu. Lanjut. Ini videonya, teman-teman dengerin dulu. Kita sering mendengar banyak teman-teman yang ingin coba-coba impor barang dari China, tapi terkena penipuan. Karena rata-rata mereka tidak bisa datang langsung ke China, jadi mau tidak mau menggunakan online shop. Online shop nomor satunya China, Alibaba. Semua tahu itu. Orang berpikir bahwa di Alibaba itu pasti aman. Padahal justru sebaliknya. Karena dia nomor 1, maka para penipu biasanya mencari targetnya adalah di dalam Alibaba. Jadi kami dari Raja Impor senang sekali kalau justru mencari barangnya di tempat-tempat fisik seperti ini. Lebih aman. Barangnya juga variannya lebih banyak. Apalagi ini adalah pusat grosir terbesar bukan hanya di China, tapi di seluruh dunia. Ada 75.000 lebih perwakilan pabrik yang ada di dalamnya. Semua barang made in China yang ada di Indonesia, kita bisa temukan di tempat ini. Dan hebatnya lagi, Bapak Ibu tidak perlu jauh-jauh datang ke sini seperti saya saat ini. Bapak Ibu cukup membuka laptop atau Android Anda, kami bisa mengajarkan Anda untuk bisa langsung transaksi di tempat ini. Yang penting adalah aman. Setelah pemesanan, kita hanya tinggal perlu memberikan alamat gudang, karena kita sudah siapkan gudangnya. Jadi semua barang yang Anda pesan langsung akan dikirim ke gudang ini.
ya. Jadi nanti jangan lupa akan ada penempelan untuk kode member masing-masing. Nanti tiap Anda akan diberi kode member masing-masing sehingga bisa dibedakan ini barang siapa ya. Ditaruh di gudang ini dalam 1 minggu ada 1 sampai 2 kali pengiriman seperti itu, dinaikkan kontainer langsung sampai ke Indonesia. Ya. Jadi dokumennya mulai dari keluar dari China, kemudian kapalnya sampai nanti di Indonesia, pajak dan biaya masuknya semuanya sudah kami siapkan orang untuk mengurusnya, sehingga begitu sampai di Indonesia dan sudah keluar dari bea cukai siap dikirim ke alamat Anda, baru Anda akan dihubungi dan untuk pengiriman sampai ke alamat Anda masing-masing. Dalam 1 minggu ini kita sudah memborong begitu banyak barang. Langsung dikirim dari supplier ke gudang yang sudah kita siapkan. Dari gudang ini, kita langsung panggil kontainer seperti ini, dinaikkan semuanya, dalam 1 bulan akan sampai di Jakarta. Di Jakarta nanti, pengurusan pajak dan bea masuknya, semuanya sudah kita uruskan. Langsung dikirim ke alamat kita masing-masing. Hebat kan? Raja Impor, rajanya para importir. Tuh, udah kan? Udah nonton? Nah, jadi kalau bersamaan kayak bagaimana? Mau dikasih tahu bagaimana? Yang pertama akan dikasih tahu web government termurah di dunia. Tuh, nggak usah pakai Asia, di dunia, yang termurah di dunia. Kalau teman-teman ikut tur ke China, nanti teman-teman akan lihat sendiri. Wah, ternyata orang-orang Arab belanjanya di sini. Orang-orang Pakistan, orang-orang seluruh dunia belanjanya di sini. Teman-teman nanti akan kaget. Kenapa? Karena tasbih tahu yang koka atau yang tasbih yang biasa teman-teman buat jualan oleh-olehnya di Arab, kalau teman-teman umroh atau kalau teman-teman haji, itu kebanyakan semua hampir rata-rata dari China. Nah, di sana tempatnya itu. Nah, teman-teman akan kaget sendiri. Oh, ternyata dari sini. Termasuk gamis-gamisnya, semuanya lengkap ada di sana. Gitu. Dibantu ngobrol sama supplier. Dibantu pembayaran ke supplier dengan rupiah. Dan kita akan bantu pakai yuan. Nah, disinilah terjadinya yang namanya keamanan. Ya. Nah, itu. Nah, ini barang-barang yang diimpor sama salah satu member kita. Yang tadi saya sebutin, orangnya yang gaptek itu Pak PWJ, alias Bapak PWJ. PWJ, lupa saya namanya, nama aslinya. Saya ingat kodenya ya, Pak PWJ. Ini orang Jawa Tengah. Nah, ini. Dia impor alat COVID. Nah, ini dia mengucapkan banyak terima kasih karena barangnya sudah sampai dan dia impor hampir setiap bulan rutin. Nah, ini. Bu Vita Humidifier alhamdulillah sudah sampai dengan selamat tanggal 7 Juli masuk ya, Jadi makasih Raja Impor atas bantuannya. Salam satu. Oh ya, Pak Panggi namanya, lupa sampai. Pak Panggi dari Purwokerto. Nah, halo Purwokerto, nih membernya nih. Keren banget nih Pak Panggi nih. Ya, tuh. Dia impor 70.000 yuan dia impornya. Dia impornya itu 350 piece. Tuh, ya. Bisa pakai bahasa China nggak? Saya aja nggak bisa baca. Gitu. Tapi kan teman-teman bisa lihat itu. Itu kodenya. Kodenya aja pakai RI Olive, OLF. Karena dianya sendiri nggak bisa ngobrol. Itu dibantu sama timnya Raja Impor. Gitu. Ya, nah ini web government-nya adalah Yiwu International Trade City, web yang dijamin aman karena lokasinya nyata ada di kota Yiwu, ya, berdiri megah dan sangat besar menjadikan Yiwu adalah International Trade City, adalah pusat grosir terbesar di dunia. Teman-teman bisa lihat Wikipedia-nya di Google. Nah, Raja Impor melakukan tur kunjungan ke tempat ini dengan mengadakan tur RI setahun bisa 3 kali. Nah, biasanya kita kalau setahun 3 kali ke Cina. Cuman karena berhubung COVID kan enggak ya, berarti rencana sih kemarin itu kita mau berangkat Maret ini, tapi kan kayaknya nggak akan mungkin gitu. Jadi kita lihat nanti, mudah-mudahan Juli sudah mulai membaik gitu kan. Mungkin semuanya sudah normal. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa, berarti Oktober enggak juga berarti awal tahun 2022. Dia pun nggak masalah. Yang penting kita tetap bisa impor. Nah itu. Yang keempat akan dikasih ID impor untuk bisa masuk gudang China. Yang kelima dikasih pinjam gudang. Yang keenam pengurusan izin impor dibantu oleh tim Raja Impor. Yang ketujuh pembelanjaan barang tidak dibatasi banyaknya jika bergabung. Dan yang kedelapan bisa memiliki banyak teman sesama importir di dalam grupnya Raja Impor. Gitu.
Jadi cara mudah cepat aman menjadi importir barang murah dari China, bagaimana caranya? Tadi sudah saya sebutkan sebagian, dan impornya pun tidak terlalu banyak. Teman-teman bisa impor adalah 0,5 cbm. 0,5 cbm itu adalah setengah kubik. Ya, panjang 1, lebar 1, tinggi setengah meter. Ya, itu pun bisa 2 supplier. Bayangin sama teman-teman. Yang satu impor botol, yang satu impor parfum, bisa. Yang satu impor botol kosong, yang satu impor pensil alis, bisa. Yang satu impor sepatu, yang satu impornya baju, bisa. Gitu. Ya. Jadi kalau mau lewat udara bisa 5 kilo. Jadi 0,5 itu adalah panjang 1, lebar 1, tinggi setengah meter, bisa 2 toko. Nah, tinggal teman-teman pinter mau impor apa. Nah, ini contohnya 0,2 tuh segini. Ini 10.000 piece masker. Waktu kemarin kan saya impor masker tuh cuma 0,2 cbm doang. 10.000 piece masker. Tapi kan minimal Raja impor kan 0,5. Jadi teman-teman harus cari satu toko lagi untuk memenuhi 0,3. Tuh, bayangin sama teman-teman, dengan modal 2 juta saya sudah mendatangkan 10.000 piece masker. 2 juta rupiah bisa mendatangkan 10.000 masker. Bayangin sama teman-teman, cuan saya berapa banyak. Gitu. Kenapa? Yang ngisi toko-toko di Shopee itu kebanyakan ngambil barang dari saya. Mereka ambil barang dari saya. Gitu. Ini baru cuma 10.000, belum ada apa-apanya, sebelumnya kan lebih banyak lagi. Nah, cara hitungnya adalah supplier ATK, misalnya supplier 1 0,2 ATK, pulpen dan lain sebagainya, boleh. Supplier 2 misalnya 0,3 perabot dapur, bisa. Ya, totalnya 0,5 itu anggaplah kategori barang umum, baru dibagi harga 1 CBM. Nah, harga 1 CBM untuk kategori barang umum 8 juta. Nah, berarti teman-teman hanya bayar 4 juta saja. Kenapa? Cara hitungnya karena 0,5 kali 8 juta. Ya, supplier 1 kan 0,2, supplier 2 kan 0,3, berarti kan totalnya 0,5. Nah, 0,5 kali 1 CBM, hasilnya adalah 4 juta. 4 juta dibagi jumlah barang. Bayangin sama teman-teman, kalau bayar 4 juta untuk 0,2 sebesar ini, berarti kan dibagi jumlah barang. Ini kan kategori barangnya kan barang ini kan APD ya, berarti ini kategori barangnya lartas, berarti ongkos kirimnya dikalikan jumlah lartas. Nah, ini contohnya kalau kategori barang umum, jadi 4 juta itu dibagi jumlah barang. Nah, baru dihitung HPP, jadi sudah ketahuan, ongkos kirimnya tuh berapa tuh sudah ketahuan. Nah, ini adalah jaminan tanpa notul. Notul itu apa? Denda seketika. Kalaupun ada kesalahan barang, misalnya kategorinya beda, itu nggak akan mungkin. Karena sebelum teman-teman impor, kita tuh udah ngecek barang teman-teman tuh bisa lolos atau enggak. Kalau nggak lolos, kita nggak akan suruh bayar. Kalau lolos, kita suruh bayar. Gitu. Nah, jadi setiap barang yang diimpor total belanjanya dikalikan harga CBM, baru dibagi jumlah barang. Jadi barang itu teman-teman harus pinter. Kalau barang besar harus digabung sama barang kecil. Kalau barang besar harus digabung sama barang tipis supaya jumlah barang teman-teman yang impor itu lebih banyak. Karena rumusnya untuk impor supaya ketemu harga murah adalah jumlah barang. Semakin banyak barang yang diimpor semakin untung. Semakin sedikit barang yang diimpor semakin rugi. Kenapa? Karena teman-teman membaginya, misalnya beli 10 ya berarti cuma dibagi 10. Kalau kayak saya, tadi 0,2, 10.000 loh dibaginya. Bayarnya cuma 2 juta. Beli barangnya 2 juta, ongkos kirim saya cuma 2 juta. Gitu, karena 0,2 kan. Bayangin sama teman-teman. Berarti kan dibagi 10.000, berarti kena berapa per piece-nya. Gitu, untuk yang maskernya. Nah, ini contohnya. Tuh. Masker 0,2, 10.000 piece kali 9 juta per CBM karena kategorinya APD. Ya. Jadi saya cuma bayarnya 1.800.000. Nah, 1.800.000 dibagi 10.000 piece, hasilnya 180 perak per masker. Gitu ceritanya. Dijualnya berapa? 1.500. Kali satu box itu 50, ya tinggal hitung sendiri berapa cuannya. Nah, ini seperti ini. Nanti ini adalah harga 1 CBM. Kalau teman-teman mau ngitungnya 0,5 tinggal dibagi setengahnya. Kalau 0,2 ya tinggal dikali, misalnya kategori umum 8 juta, berarti 0,2 kali 8 juta, itulah teman-teman bayar. Tapi kan minimalnya 0,5. 0,5 itu dua supplier. Misalnya sepatu teman-teman 0,5. 0,5-nya berapa? 3,5 juta, setengah kubik loh.
Udah termasuk PPN, PPH biaya masuk loh. Tanpa notu loh. Nyampe Jakarta loh, dijamin. Nah, itulah kenapa kita banyak dicari sama orang, kapan seminar lagi, kapan ini lagi, segala macam. Karena mereka tahu keamanannya di dalam sana. Gitu. Nah, ini. Jadi member Gaptek pun kita ajarin ya, Pak PWJ tadi. Nah, ini videonya. Nanti diputar. Oke, ini adalah salah satu lantai Yiwu yang semuanya tas semua. Ada ratusan lorong setiap lantainya. Nanti di situ ada lagi yang jual aksesoris tas seperti resleting, seperti aksesoris lainnya buat tas, pernik-pernik tasnya, termasuk benang tasnya dan lain sebagainya, bahan tasnya, semuanya lengkap. Nah, seperti ini. Jadi distrik 1 apa saja ini ada, distrik 2 apa saja ada, distrik 3 apa saja ada, tuh semuanya lengkap. Jadi mau boneka, aksesoris, perhiasan dan lain sebagainya, sampai titanium, cincin-cincin yang saya pakai ini 3 tahun belum luntur. Ini teman-teman yang pada belanja di saya rata-rata yang beli Telegram katanya. Kenapa? Karena mereka nggak luntur ini, 3 tahun dipakai nggak luntur. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali barang Cina yang teman-teman nanti bisa lihat di sana ya. Mau impor apa? Oh, impor ini nih, kayak jepit-jepit jilbab sini yang panjang-panjang itu ada semua lengkap di sana. Nah, ini perlengkapan alat rumah tangga. Nah, lihat tuh. Ada hanger, apa segala macam, ada botol-botol lengkap ya semua. Nah, jadi ini adalah barang sampel. Jadi kalau teman-teman ke sana, saya mau beli dong ini 10, yang ini 10 nggak bisa. Kenapa? Karena mereka nggak jual di situ. Ini barang sampel. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman tinggal tunjuk saya mau ini, baru nanti mereka akan kirim barang. Besoknya teman-teman bisa ambil atau nanti mereka akan kirim langsung ke gudang. Jadi nggak ada barang-barang ini bisa dibeli, nggak bisa, karena itu semua barang sampel. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, tunjuk semua. Gitu. Teman-teman tinggal kasih DP, DP-nya 1 juta ke sana. Kalau teman-teman datang langsung ke sana. Nah, pembayarannya nanti saya dibayarnya di gudang. Gitu. Nah, lanjut. Nih, sama nih. Ini kalau orang Bali itu kebanyakan yang ikut kalau kita tur kebanyakan pemilik-pemilik resort, pemilik-pemilik hotel. Itu kalau belanja tuh kebanyakan lampu-lampu buat lobby atau lampu-lampu untuk kamar-kamarnya hotel mereka. Itu mereka pilih itu. Nah, mau ini 500, ini 500, ini 500, 500. Gitu. Mereka akan lihat nih model-modelnya seperti ini segala macam. Mereka kasih nota, kasih DP. Gitu. Baru nanti mereka akan melakukan pengerjaan barangnya. Biasanya ada yang ready stock, ada yang bikin dulu 7 hari atau 4 hari atau 3 hari gitu. Nanti mereka akan kirim langsung ke gudang. Kan kita ada gudangnya di sana Yiwu. Di distrik 3 kita ada gudang di sana. Nah, seperti ini. Nah, salah satu toko yang menjual perlengkapan rumah tangga yang terbesar, Asatware, Informa, itu juga kan barang-barang made in China. Itu kebanyakan belanjanya hampir di sini. Gitu. Ya, tuh. Makanya kaget tuh. Loh, ini belanjanya di Yiwu juga? Iya. Oh, kita juga ambil barang sebagian di sana. Nah, itu kualitas bagus yang mereka ambil. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini tas-tas branded. Hermes dan lain sebagainya. Nah, ini kunjungan waktu kita ke China. Jadi kita rutin ya. Jadi rutin setiap setahun itu 3 kali. Nah, ini webnya. Seperti ini webnya. Nanti teman-teman tinggal lihat sendiri. Webnya tulisannya Wo-Aini. Nah, tinggal bacanya itu, nggak usah pusing-pusing teman-teman. Khusus Mandarin nggak usah. Nanti tinggal klik kanan dia akan berubah jadi bahasa Indonesia. Lihat di samping search itu ada gambar kamera. Nah, itu gambar kamera teman-teman bisa pencarian barang. Misalnya nih, Mbak Olive saya pengen beli kalung yang kayak Mbak Olive pakai. Foto dulu cepret, baru cari pencarian barang. Sama seperti kayak Shopee. Shopee juga begitu. Nah, ya, jadi teman-teman kalau klik kanan dia akan berubah jadi bahasa Indonesia. Tuh, mantep nggak tuh? Tinggal buka distrik 1, distrik 2, distrik 3, distrik 4, distrik 5, apa saja. Tuh, ada kategori barang di situ. Makanya teman-teman perlu belajar hal ini karena ini penting untuk teman-teman bisa
bisa punya usaha apa saja, mau usaha di sininya produksi atau mau barang jadi, semuanya lengkap. Nah, ini contohnya distrik 2 apa aja isinya. Lihat, ada innovation product. Di antaranya adalah barang-barang unik. Ada macam-macam nih. Ada bor, ada tang, ada toolkit, ada payung, ada tas, ada jam tangan, ada senter, segala macam, semuanya lengkap, barang-barang elektronik sama barang-barang teknik, semuanya lengkap. Yang ketiga, distrik 3 apa aja? Ada itu alat-alat olahraga, terus perlengkapan mandi, terus kosmetik, kancing baju, resleting, tuh ada gambarnya di situ kelihatan, ya kan? ATK. Nah, lagi distrik 4 apa aja? Ada legging, ada sapu, ada segala macam, semuanya lengkap di situ sampai ke benang-benang tuh, benang di situ, barang-barang garment, raw material, di situ lengkap semua. Bahan-bahan segala macam. Jadi teman-teman tinggal lihat distriknya mau distrik berapa. Ya, mau distrik 1, mau distrik 2, distrik 3, terserah mau belanja di distrik mana. Nah, ini juga sama. Ya, yang mau usahanya otomotif ada tuh di situ lengkap. Nah, ini gudang kita yang ada di China. Jadi kalau kunjungan tur pasti selalu kita ajak ke gudang. Tapi kalau teman-teman yang nggak tur ya nggak apa-apa. Nanti kan teman-teman barangnya sampai. Nah, udah. Ini gudang kita yang ada di China. Ini namanya CVV. CVV yang nanti akan bantu teman-teman untuk menerima barang teman-teman. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini tim kita yang ada di China. Jadi nanti teman-teman barangnya akan diterima sama tim kita. Ada kodenya, setiap barang teman-teman itu wajib ada kode. Makanya kenapa perhatikan di belakang, itu ada kertas putih kecil, tempelan-tempelan itu adalah kode dari membernya kita. Ini barangnya Raja Impor nih, ya. Ini yang turun di Surabaya, ini turun Jakarta, itu nanti ada yang urus semuanya, karena di dalam kode notanya itu sudah tertera. Gitu. Nah, ini adalah IG-nya sama FB-nya Raja Impor. Silakan teman-teman lihat. Sebelum gabung, lihat dulu sini. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman yakin bahwa banyak orang yang sudah ada di dalam kita. Gitu. Teman-teman mumpung belum ketinggalan. Ayo. Nah, ini member yang sudah bergabung sama kita. Ini barusan melakukan pelatihan dan kita foto bersama. Ya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Ini. Nah, ini WS offline-nya Raja Impor seperti ini. Tapi kalau sekarang kan udah nggak begini lagi. Kalau sekarang semuanya online. Dari bulan Juli kita melakukan seminar online dan workshop online. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan dikasih video tutorialnya berikut dengan kita ngobrol. Nanti ada sesi di mana nanti teman-teman langsung ngobrol sama trainer-trainer kita. Untuk teman-teman bertanya saat itu ya. Nah, seperti ini biasanya kegiatan aktivitas workshop offline kita. Nah, jadi buat member yang sudah bergabung, itu bukan cuma gabung di angkatan kota, tapi ada angkatan nasional, namanya group sharing di sini. Tuh. Nah, ini seperti ini, jadi manfaatnya apa saja, teman-teman akan dibantu untuk pembayaran, teman-teman juga akan diterima barangnya sama CVV, sebelah kiri atas ya, yang pertama sebelah kiri bawah kita akan bantu pembayaran, lalu sebelah kiri atas barang teman-teman akan diterima sama CVV, lalu sebelah kanan yang tulisan kontainer itu barang teman-teman akan diurus sampai Jakarta, dan yang ke bawah yang kanan itu barang teman-teman, ini barang teman-teman, ini dokumen dan customnya itu akan diurus. Nah, ini ya fasilitasnya akan didapatkan, jadi 4 ya tadi ya. Jadi teman-teman akan dibantu bayar, teman-teman akan diterima barangnya sama CVV, kontainer akan datang ke Jakarta, dan pengurusan di Jakartanya akan diurus sama kita. Nah, ini jadi materi workshopnya adalah sebagai berikut. Teman-teman akan diinstal beberapa aplikasi komunikasi. Yang kedua adalah pencarian supplier yang tepat di web yang nanti akan kita kasih tahu. Yang ketiga adalah praktek negosiasi. Yang keempat adalah praktek teknis untuk prosedur impornya. Nah, yang kelima, teknis perhitungan biaya impor dan perhitungan HPP. Nah, yang ke-6, teknik pengaturan pembayaran. Yang kelima, ketujuh, teknis pengaturan pengiriman dan bisa mengulangi
pelatihan kapanpun di kota manapun. Contoh, teman-teman udah member Raja Impor, ini misal nih udah gabung nih besok sama kita, kan kita mau melakukan workshop online. Nah, tahun depan misalnya akhir tahun deh kita bisa offline nih, ada di kota teman-teman, saya mau ikutan dong offline-nya, boleh, yang penting bayar makan. Berapa bayar makannya? 200.000. Bayarnya ke panitia, nanti kan panitia bayar ke hotel, karena kan hotel kan harus setiap kursinya kan harus bayar itu. Nah, teman-teman tinggal bayar tambahan 200.000 untuk apa? Untuk mengikuti workshop offline-nya. Silahkan ya, karena teman-teman sudah terdaftar sama member kita. Yang penting nanti teman-teman kasih lihat ini kodenya, ini kartu impornya. Karena nanti dibagikan kartu impor. Gitu. Nah, ini fasilitas setelah mengikuti workshopnya apa saja. Kita akan urus barang teman-teman. Jadi gudang kita ada 2, ada di China, ada 2, ada di Guangzhou, ada di Yiwu. Kalau di Indonesianya ada di Surabaya, ada di Jakarta, gitu. Ya, 2 pilihan. Teman-teman pilih sendiri mau udara atau mau pakai laut. Tapi biasanya nanti kalau barang kecil kita akan arahkan udara. Kalau barang besar kita akan arahkan laut. Nah, sistem pembayaran kita yang aman. Dibantu komunikasi kalau teman-temannya gaptek, kalau enggak ya nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, kita akan urus izin impornya. Lalu konsultasi CSO ya di jam kerja, nanti ada Pak Haisam, ada saya, ada Mbak Vita, ada Ibu Ani, ada Mas Goldi, ada Mas Uwai, semuanya ada di situ. Ya. Nanti tergabung dalam grup WhatsApp kota atau angkatan nasional. Free keanggotaan per tahun khusus untuk anggotanya angkatan new normal. Dan free konsultasi impor seumur hidup selama Raja Impor ada. Gitu ya. Raja Impor adanya kapan? Ya sampai mau saya ya 10 tahun, 20 tahun lagi gitu kan. Kalau tanya Raja Impor seumur hidup selama Raja Impor ada. Nah, ini harga keanggotaan kita ya. Saya kasih tahu sama teman-teman, dari Raja Impor ada 2017 akhir sampai sekarang itu tidak pernah berubah harganya Raja Impor. Ya, harga Raja Impor adalah harganya 6 juta rupiah ya untuk menjadi membernya Raja Impor dengan segala fasilitas yang tadi saya sudah sebutkan. Tapi khusus new normal itu akan mendapatkan harga khusus untuk yang mengikuti workshop online. Nah, berapa harga khususnya? Nanti akan dijelaskan sama host setelah ini ya. Nah, jadi saya tutup dulu ya seminarnya, nanti akan dilanjutkan sama host kita. Oke? Salam satu kontainer, cuan miliar. Oke, terima kasih Ibu Olivia Antoni dari Raja Impor yang tadi sudah berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya bergabung dengan Raja Impor, apa saja benefit yang akan didapatkan dari Raja Impor agar teman-teman bisa menjadi importir barang dari China. Saya sedikit akan menjelaskan tentang materi workshop dan pelatihan yang tadi sudah disampaikan, kapan pelaksanaannya, apa saja yang akan didapatkan. Jadi materi workshop pelatihan dari Raja Impor ini akan diberikan dengan tujuan kepada teman-teman agar bisa menjadi seorang importir. Materinya apa saja? Yang pertama nanti akan diajarkan, nanti akan diinstalasikan beberapa aplikasi komunikasi dengan supplier dan cara penggunaannya. Jadi kalau teman-teman nanti akan import barang dari Cina kan nanti komunikasi dengan penjual dari sana, komunikasi dengan produsen dari sana. Komunikasinya seperti apa nanti diajarkan di workshop nanti, gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana mencari supplier di website tepat, kredibel, dengan harga produk murah dan berkualitas, nanti juga akan dipraktekkan, akan dibimbing satu-satu seluruh peserta agar bisa mencari barang yang kita inginkan di website yang tepat, website yang kredibel, website yang benar, bukan yang abal-abal. Kemudian nanti kalau sudah ketemu barangnya, tentunya teman-teman akan negosiasi dengan supplier. Bagaimana cara negosiasinya, bagaimana cara menawar barangnya, bagaimana cara garansinya, bagaimana kita bisa yakin bahwa barang itu nanti akan dikirim ke Indonesia. Itu nanti juga diajarkan di workshop 1 hari nanti. Kemudian juga penjelasan teknik tentang prosedur importnya seperti apa, barang dari sana, kemudian masuk ke gudang di China, kemudian juga akan masuk ke kapal sampai di Indonesia, dari Indonesia, dari Tanjung Priok misalnya nanti sampai ke rumah bagaimana, semuanya teknis prosedurnya akan disampaikan. Cara menghitung biaya juga disampaikan,
cara menghitung biaya supaya teman-teman nanti saat mengimpor barang sudah tahu bahwa saya mendapatkan harga dasar dari China ini nanti dijual di Indonesia untungnya berapa. Harga pokok produksinya nanti akan ketahuan, modalnya ketahuan, ongkos kirimnya ketahuan. Cara pengaturan transaksi dan pembayaran yang aman, jadi ini kenapa pentingnya ikut di komunitas Raja Impor, karena kalau kita transaksi sendiri nanti tidak ada yang jamin. Jadi Raja Impor ini seperti rekening bersamanya buat teman-teman yang ingin belanja ke Cina, karena nanti barang tidak akan dibayar sebelum barang itu datang ke gudang kita yang ada di China. Teknis pengaturan pengirimannya nanti seperti apa, semuanya akan dijelaskan dari barang dari supplier ke gudang, dari gudang ke kapal, dari kapal ke Indonesia, dari Indonesia nanti ke teman-teman semuanya yang belanja, nanti akan disampaikan teknisnya seperti apa pengaturannya. Kemudian fasilitas apa setelah mengikuti workshop dan pelatihan, teman-teman mendapatkan 2 gudang di Cina yang siap melakukan pengiriman barang dari seluruh pelosok Cina ke Indonesia. Jadi Raja Impor ada 2 gudang di Cina yang ini bisa kita pinjamkan ke teman-teman semuanya, komunitas Raja Impor. Kalau beli barang nanti langsung diantar ke gudang kita yang ada di 2 tempat di China. Gudang di Jakarta juga siap menerima barang yang sudah dikirim dari China, jadi nanti masuk ke gudangnya Raja Impor yang ada di Jakarta, baru didistribusikan ke teman-teman semuanya. Ada 2 sistem pengiriman, yaitu udara 1 minggu atau laut 1,5 bulan. Nanti juga disampaikan untung ruginya seperti apa, apakah saya harus mengirim lewat udara atau lewat laut. Perhitungannya juga akan disampaikan dengan jelas di workshop nanti. Sistem pembayaran COD-nya seperti apa, semuanya disampaikan. Kemudian pajak, bea cukai sampai clear di Jakarta, siap kirim ke seluruh Indonesia juga disampaikan. Jadi nanti barang-barang yang Anda impor itu sudah aman semuanya, sudah mengikuti prosedur yang benar. Bagaimana menggunakan legalitas Raja Impor untuk proses impor barang. Jadi teman-teman nggak usah punya izin impor sendiri, karena nanti akan impor bersama memakai legalitasnya Raja Impor, baru teman-teman menerima barangnya sendiri-sendiri nanti di rumah. Konsultasi dengan CSO di jam hari kerja, semua nanti dari Raja Impor ada admin yang akan mengelola teman-teman semuanya yang ada di grup, supaya nanti teman-teman bisa komunikasi semuanya, apapun yang terjadi tentang impor, prosesnya, barangnya sampai di mana, sampai di gudang mana, semuanya bisa dikonsultasikan dengan CSO kami di jam hari kerja. Dan juga teman nanti akan tergabung dalam grup WhatsApp yang beranggotakan CSO dan beberapa member perangkatan yang kemarin. Nanti bisa diskusi tentang barang-barang apa saja yang bisa diambil dari China, kemudian barang kalau sudah di Indonesia seperti apa, tentang harga, tentang negosiasi, semuanya bisa didiskusikan di dalam grup. Dan juga ada fasilitas konsultasi seumur hidup buat semua member Raja Impor. Kemudian ada fasilitas tambahan video tutorial, nanti semua peserta mendapatkan video tutorial pencarian barang, video tutorial internet marketing, ini untuk yang mau jualan di Indonesia. Kemudian ini adalah beberapa komunitas kami yang saat sebelum pandemi kita secara offline keliling di Indonesia untuk men-sharekan tentang bagaimana cara importnya. Ini adalah bukti-bukti foto-foto selama sebelum pandemi kita berada di beberapa kota di seluruh Indonesia. Nah, ini juga ada waktu di China, waktu di Indonesia juga ada. Jadi kita juga ada program kalau teman-teman komunitas mau berangkat bareng-bareng ke China, kita juga ada programnya. Nah, ini beberapa teman yang tergabung di Raja Impor sedang melakukan impor dari Indonesia tanpa harus ke China maupun datang ke China, kita juga ada fasilitasnya. Kemudian kapan sih pelatihannya? Pelatihan 1 hari nanti akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Jadi hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 1 siang sampai selesai, tempatnya di Zoom meeting. Jadi nanti teman-teman tinggal memakai Zoom meeting dari rumahnya masing-masing. Kita akan ketemu di Zoom meeting dari jam 1 sampai selesai hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Investasinya berapa?
Investasinya akan mendapatkan 1 kode import dan 1 alamat kirim barang per peserta, yaitu Rp6 juta. Karena ini masa pandemi, kita tidak offline akan mendapatkan potongan khusus yang daftar sekarang menjadi Rp3.900.000. Lumayan ini, dapat potongan Rp2.100.000, Rp2.100.000 khusus untuk pendaftar hari ini saja menjadi Rp3.900.000. Silahkan daftar teman-teman, kirim WhatsApp ke 0822 1100 0996 0822 1100 0996. Silahkan daftar sekarang untuk mendapatkan potongan Rp2.100.000. Jangan lupa daftar sekarang untuk mendapatkan potongannya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi silahkan daftar sekarang untuk mendapatkan potongannya. Sampai ketemu nanti di acara workshop Raja Import. Selamat bergabung di Raja Import, rajanya para importir. Raja Import, rajanya para importir. Salam satu kontainer, Raja Import, rajanya para importir. Cuan mulia. Trip Guangzhou 2019. Salam satu kontainer, Raja Import, rajanya para importir. Trip Guangzhou Oktober 2019. Salam